Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan berkah untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Usatona Sana. Saya salah satu dosen di jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan konsentrasi di bidang metalurgi manufaktur. Saya mengajar mata kuliah wajib yaitu perlakuan panas dan permukaan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah perlakuan panas dan permukaan ini mempelajari tentang proses perubahan fasa dan sifat mekanik dari perlakuan panas, sehingga mahasiswa diharapkan dapat merekayasa perlakuan panas untuk mendapatkan sifat yang diharapkan. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun sistem pembelajarannya dengan daring dan luring, dan sistem penilaiannya menggunakan kuis, tugas, UTS, dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu merekayasa perlakuan panas dan permukaan sehingga dapat meningkatkan usia pakai. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan data hard and ability. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui perubahan fasa pada perlakuan panas. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi perlakuan panas dan permukaan yang telah direkayasa. Berikut adalah video pembelajaran pertemuan keempat, perlakuan panas dan permukaan dengan topik perlakuan panas near equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita yang keempat dengan topik near equilibrium. Sebelumnya kan kemarin saya sudah bahas tentang apa itu perlakuan panas. Walaupun misalnya di awal perkuliahan kita sudah menjelaskan bahwa ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam mata kuliah perlakuan panas dan permukaan. Seperti misalnya satu ya kemarin itu pengantar perlakuan panas. Kemudian kemarin juga sudah ada reaksi diagram fasa. Terus sekarang nanti kita akan belajar beberapa perlakuan panas near equilibrium. Nanti mungkin ada yang non equilibrium, kemudian ada nanti diagram PTT dan CCT, ada transformasi fasa pada logam, ada pemampu kerasan baja dan penggunaan data-data hard and ability, dan beberapa proses-proses perlakuan panas atau pengerasan seperti case hardening. Oke, sebelum kita masuk nih ke topik near equilibrium, mungkin di sini adakah yang masih ingat mengenai apa sih itu perlakuan panas? Baik Bu, izin menjawab boleh? Oke, silakan Hermawan. Apa itu ya perlakuan panas? Ya Bu, baik. Berdasarkan pendapat saya bahwa perlakuan panas itu merupakan suatu proses untuk mengubah sifat fisik dan kimia dari suatu material, terutamanya logam, dengan cara memanaskan dan mendinginkannya secara terkontrol. Tujuannya itu untuk apa? Tidak lain untuk menghasilkan perubahan struktur logam yang sesuai dengan aplikasi dan pengerjaan logam. Adapun jenis-jenisnya itu ada annealing, hardening, tempering, dan normalizing, Bu. Oke, Mungkin Bu itu yang bisa saya jawab. oke, terima kasih Hermawan atas jawabannya. Itu Ya, betul ya. Jadi sebenarnya perlakuan panas yang tadi disebutkan oleh Hermawan, definisinya intinya adalah kita mengubah nih, mengubah dari umum yaitu sifat propertiesnya. Nah, bagaimana kita mengubah mechanical propertiesnya itu? Salah satunya adalah dengan mengubah struktur mikro tadi yang sudah disampaikan ya oleh Hermawan dengan cara apa? Dengan cara perlakuan panas. Seperti itu. Nah, lanjut, kita masuk ke slide berikutnya tadi ya. Mengubah sifat mekaniknya yaitu dengan cara pengubahan suhu mikro kita lakukan atau kita beri pemanasan. Tujuannya apa? Untuk mengubah sifat mekanik yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, proses-prosesnya atau cara-caranya itu didasari dengan pengetahuan kita terhadap eh, bagian-bagian di diagram. Nah, oleh karena itu sebelumnya kan kita eh, minggu lalu sudah belajar mengenai ini apa saja bagian-bagian di diagram fasa walaupun sifatnya hanya pengayaan karena sebetulnya sudah dipelajari di mata kuliah yang lain yaitu metalurgi fisik. Nah, setelah ini kita akan masuk ke slide berikutnya yaitu masuk ke
near equilibrium. Mungkin di sini ada yang sudah pernah dengar near equilibrium, tadi sebenarnya sudah di-mention tuh sedikit sama Hermawan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau jawab near equilibrium? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Siapa ini? Saya Yulia. Ya, gimana Yulia? Kalau menurut saya, near equilibrium itu salah satu klasifikasi atau salah satu jenis dari perlakuan panas, di mana itu kita fokus untuk memodifikasi struktur mikronya, seperti menghilangkan tegangan dalamnya, menghaluskan butirnya, kemudian melunakkan struktur kristalnya, dan itu dilakukan untuk mencapai sifat mekanik yang kita inginkan. Kemudian ada pun contohnya itu kayak normalizing, full annealing, homogenizing, dan sebagainya. Oke, terima kasih Yulia atas jawabannya. Atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau melengkapi jawabannya Yulia? Saya Bu, Oke, silakan Daniel. mungkin kalau dari saya heat treatment near equilibrium itu sama sih sebenarnya itu proses pemanasan dan dilanjutkan dengan pendinginan pada suatu logam untuk mendapatkan sifat fisik yang diinginkan. Tapi heat treatment near equilibrium ini tujuan umumnya itu seperti untuk menggunakan struktur kristal, terus memperbaiki machinability, terus menghaluskan butir juga. Dan sama juga sependapat dengan Yulia bahwa contoh-contoh dari perlakuan panas atau heat treatment near equilibrium ini itu sama kayak normalizing atau homogenizing. Jadi kayak normalizing kita ambil contoh itu merupakan heat treatment proses perlakuan panas di mana dia setelah dipanaskan dia didinginkan melalui media udara, Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Daniel dan Yulia atas atas jawabannya. Ya, jadi itu sebenarnya yang paling harus digarisbawahi dari perlakuan panas near equilibrium adalah yaitu melunakkan struktur kristal, menghaluskan butir, menghilangkan tegangan dalam, memperbaiki machinability tadi yang sudah disebutkan oleh Daniel dan oleh Yulia. Nah, salah satu contohnya adalah tadi ya, ada annealing, ada spheroidizing, ada normalizing, dan ada homogenizing. Jadi intinya adalah sebenarnya melunakkan struktur kristal akibat beberapa pengerjaan sebelumnya seperti cold working. Atau bisa jadi dia menghaluskan butir, menghilangkan tegangan sisa akibat pengerjaan-pengerjaan yang tadi saya sebutkan itu ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke jenis-jenis near equilibrium. Yang pertama ada annealing. Nah, proses annealing ini adalah proses mengubah sementit di dalam perlit menjadi bentuknya spheroidal. Nah, caranya itu adalah dengan memanaskan material 30-60 derajat di atas temperatur H3 untuk baja-baja hypoeutectoid. Sedangkan untuk baja-baja hypereutectoid, kita akan memanaskannya sekitar 30-60 derajat di atas temperatur H1. Nah, itu yang full annealing. Kalau yang rekristalisasi annealing itu biasanya yang tadi saya sebutkan, menggunakan baja hasil pengerjaan dingin itu pada temperatur sedikit di bawah H1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggunakan baja. Kemudian juga pemanasannya itu sekitar 700 sampai 730 derajat lah, sekitar begitu. Kemudian masuk ke stress relief annealing. Nah, ini adalah tujuannya sama tadi, menghilangkan tegangan dalam. Caranya dengan memanaskan di bawah sampai suhu di bawah sedikit A1, kemudian di hold atau ditahan tidak terlalu lama supaya butirnya tidak terlalu besar ya, kemudian didinginkan secara perlahan. Nah, masuk kita ke normalizing. Nah, normalizing ini sebenarnya mirip-mirip sama sama annealing. Nah, tujuannya sama tadi ya, menghilangkan tegangan dalam, kemudian menghasilkan butir yang lebih halus akibat tadi ya pengerjaan pendinginan yang tidak homogen, atau misalnya bisa jadi karena ketebalan yang berbeda tuh menghasilkan juga tegangan tegangan dalam yang berbeda-beda, akhirnya butuh dilakukan proses normalizing. Nah, tingkat pendinginan itu untuk normalizing itu lebih cepat dibandingkan annealing ya.
Nah, akibatnya nih si austenitnya itu berubah pada suhu yang lebih rendah. Nah, nantinya dia akan menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dibandingkan dengan aniline. Hasilnya menyebabkan proses normalizing ini mendapatkan struktur butir yang lebih halus tuh, normalizing tuh ya, lebih halus di sini, lebih kecil-kecil feritnya. Nah, dibandingkan dengan bentuk ferit yang ada di aniline. Itu. Nah, kemudian, jadi caranya ini ya, tadi yang sudah dijelaskan, kalau misalnya baja hypoeutectoid itu dipanaskan sekitar 40-50 derajat di atas pH 3, dan untuk baja hypereutectoid itu dilakukan pemanasan di atas temperatur ICM. Itu. Kemudian kita lanjut ke globularisasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperbaiki machine ability atau mampu mesin ya pada tool steel. Nah, biasanya ini akan bentuk karbidanya nanti diubah menjadi lebih bulat atau bulat. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama, melalui proses astenisasi, kemudian di quench, dan dilanjutkan dengan proses temper tahap 3. Apa sih Bu proses temper tahap 3? Nanti kita belajar di selanjutnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan memanaskan material untuk jangka waktu yang kurang lebih 120 jam pada posisi sedikit di bawah garis A1. Untuk yang ketiga, itu dengan cara memanaskan secara fluktuatif atau naik turun di sekitar garis A1 kurang lebih 730 derajat selama kurang lebih 60 jam. Jadi gini, secara sederhananya dapat dijelaskan bahwa gini, baja hypereutectoid itu bentar. Nah, baja hypereutectoid itu yang sudah dianel itu mempunyai struktur yang terdiri dari perlit, terus kemudian dia terbungkus oleh jaringan sementit. Nah, adanya sementit ini atau cemented network ini menyebabkan baja hypereutectoidnya itu mempunyai meshing ability yang rendah. Makanya tadi saya sebutkan ya di atas bahwa tujuan periodisasi adalah memperbaiki mampu mesin. Nah, nanti ketika kita lakukan proses periodisasi ini, memperbaiki mampu mesinnya itu, nanti dia caranya adalah memperbaiki cemented block-nya dihancurkan dengan proses periodizing seperti itu kurang lebih. Nah, lanjut. Ada di sini lanjut ada intercritical annealing. Nah, intercritical annealing ini disebut juga dengan proses partial annealing, yaitu proses pelakuan panas di mana temperatur pemanasannya terletak di antara A1 dan A3. Nanti yang dihasilkan adalah kombinasi antara ferrit dan martensite. Nah, biasanya untuk baja-baja HFLA nanti menghasilkan peroxide carbide yang terdistribusi dengan seragam dan menghasilkan material yang tangguh serta meshing ability-nya juga bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah patenting. Patenting ini untuk baja karbon biasanya untuk kawat ya. Kemudian nanti kita lakukan proses pemanasan, austenisasi, kemudian kita proses holding supaya homogen, nanti akan menghasilkan pasta ferit halus. Nah, biasanya proses-proses patenting ini nanti akan ada proses lanjutannya, yaitu adalah untuk proses ke wire drawing. Gitu. Lanjut, kita masuk ke homogenisasi dan stress releasing. Jadi, ini prosesnya seperti tahapannya tuh bertingkat ya. Pertama adalah proses homogenisasi. Itu dilakukan untuk menghindari ketidakhomogenan. Nah, ketidakhomogenan komposisi ini biasanya akibat atau dari hasil segregasi atau menghindari segregasi. Nah, dilakukannya itu nanti di atas titik A3 dan ACM. Nah, kemudian ada proses yang disebut stress relieving, dilakukan untuk menghilangkan tegangan dalam, menghilangkan internal stress tadi ya. Nah, terus kemudian ini akibat dari pengerjaan-pengerjaan dingin yang tadi saya sebutkan di awal. Biasanya pengerjaan-pengerjaan dingin, kotoking itu akan menghasilkan tegangan dalam. Nah, itu juga bisa jadi karena komposisi yang berbeda atau komposisi alloying yang sangat berbeda temperaturnya, kemudian juga bisa jadi karena bentuknya yang
misalnya sangat kompleks, sangat tebal, nah itu biasanya peningkatan tegangan dalamnya juga akan semakin besar. Oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya stress relieving seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika temperatur yang kita naikkan dari stress relieving itu maka akan terjadi yang namanya proses rekristalisasi. Nah, nanti rekristalisasi dinaikkan lagi temperaturnya, maka akan berlanjut proses grain growth atau pertumbuhan butir. Lanjut, kita masuk ke ini. Ada diagram di sini, ada recovery, ada rekristalisasi, dan ada grain growth. Nah, kalau kita sebut itu recovery, itu adalah pelunakan logam hasil pengurangan cacat kristal atau dislokasi. Biasanya ini juga pengurangannya bisa juga mengurangi tegangan dalam ya. Kemudian lanjut rekristalisasi di sini yaitu adalah new nutrition atau pengintian baru. Nanti biasanya untuk menggantikan tegangan dalam, kemudian lanjut tadi grain growth dia akan mulai tumbuh butirnya. Jadi nanti mikrostrukturnya tumbuh jadi besar yang maksud. Jadi butirnya semakin kasar. Jadi kalau misalnya nih kita hubungkan ketiganya dengan hardness, reduction of area, dan electrical resistance, prosesnya begini. Nanti dari sini ke sini kan temperaturnya makin bertambah ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini sumbu Y-nya yang tadi saya sebutkan propertiesnya, sumbu X-nya adalah temperatur. Jadi ketika mulai proses pertama yaitu recovery itu nanti electrical resistance-nya itu akan menurun. Nah, hardness dan reduction area-nya akan tetap. Lanjut, kemudian temperaturnya meningkat, nanti akan terjadi proses rekristalisasi. Nah, rekristalisasi ini nanti kekerasannya akan turun, kemudian reduction area-nya juga meningkat. Electrical resistance-nya, nah di sini juga akan turun. Lanjut, nanti temperaturnya meningkat, ada namanya grain growth. Nah, nanti di grain growth ini hardness-nya juga akan sedikit turun dan reduction area-nya meningkat. Itu. Nah, di sini terlihat ya, ada A, B, C, dan D. Terlihat bahwa ini hasil cordwalk, ini hasil rekristalisasi. Sebagian masih inisiasi, kemudian ini rekristalisasi sempurna, dan ini grain growth. Terlihat bahwa memang rangkaian proses ini adalah rangkaian proses untuk menghilangkan tegangan dalam. Hasilnya tuh dia lebih butirnya juga lebih besar seperti itu. Nah, ya terbukti bahwa ketika grain growth itu nanti dia hardness-nya akan turun. Nah, di sini ada diagram fasa ya. Nah, mungkin kalian juga paham ini bagian diagram fasa sebelah kiri. Nah, di sini ada proses-prosesnya seperti homogenizing, normalizing, ada full annealing, ada rekristalisasi, annealing, dan tertiary annealing. Nah, ini berdasarkan NIH, homogenizing, normalizing, dan full hanya annealing. Ini dikatakan di sini temperaturnya semakin besar tuh. Semakin ke sana, semakin kecil. Kemudian metode pendinginannya, ini ada udara, ada dapur, kemudian ada waktu prosesnya. Di sini semakin lama waktu prosesnya yang untuk homogenizing karena dia butuh waktu ya untuk fasanya menjadi homogen seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa beberapa perlakuan panas ya seperti ada normalizing, ada annealing, kemudian ada stress relief, ada sterilizing. Nah, di sini ada proses-proses cara atau proses optimisasi pemanasannya menggunakan diagram fasa. Jadi pada temperatur berapa dia itu untuk perlakuan panas tertentu akan berbeda-beda seperti itu. Nah, sebelum saya kasih tugas, dicatat dulu aja kali ya tugasnya. Nanti jangan lupa nih tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan jam 5 sore nih ya di Spada. Kemudian nanti tugasnya yang pertama nanti ada kalian buat tabel nih berisi tentang informasi atau jenis-jenis perlakuan panas dari equilibrium ya. Nanti ada kayak kolom gitu, nanti kalian bikin jenis jenis-jenis perlakuan panasnya, kemudian prosesnya, kemudian
tujuannya, kemudian fase yang dihasilkan, atau misalnya mikrostruktur yang dihasilkan. Nah, atau misalnya nanti atau di G-Drive class aja kali ya. Jam 5 kali dikumpulkan, nanti filenya dikumpulkan dalam bentuk PDF format. Nah, namanya dibentuk dalam apa dinamakan NPM-nya. Tuh, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanyakan dulu untuk tugas mungkin. Nah, oh ini saya belum tadi lupa, sorry. Nah, ini tugasnya ya. Ada yang udah paham ya mungkin pengerjaannya. Jadi nanti kalian nulis aja di apa namanya eh di Word gitu, bikin tabel ada sekitar 1, 2, 3, 4. Nanti ada proses pelakuan panas, kemudian tujuan, ya fasa sama sama mikrostruktur yang dihasilkan, kemudian jenis-jenisnya. Nah, terus nanti dibikin PDF, dikumpulkan, dikasih nama NPM-nya, nama maksudnya foldernya NPM. Nah, kemudian nanti dikumpulkan jam 5 sore di JTF kelas. Nanti sama ketua kelasnya di koordinir ya untuk pengumpulan JTF. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya tentang materi kita. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Randi, Bu. Oke, Randi. Gimana, Randi? Oke, tadi kan ada salah satu proses perlakuan panas yang temperatur pemanasannya itu ada di antara garis A1 dan A3 ya. Nah, itu maksudnya itu apa tuh, Bu, yang garis A1 dan A3? Nah, oke. Oke, sebelumnya, makanya kenapa ya ketika kita belajar pelakuan panas itu mata kuliah prasyaratnya adalah metalurgi fisik, di mana metalurgi fisik kalian belajar kan ya diagram fasa seperti itu kan ya. Nah, di diagram fasa itu kan banyak ya, ada namanya garis solidus, ada garis liquidus, ada eutectoid. Oke, belajar ya, kalian belajar eh, diagram fasa di metalurgi fisik. Di diagram fasa itu kan ada namanya garis solidus, liquidus, dan lain sebagainya ya. Nah, termasuk di sini ada garis A1 dan garis A3. Artinya di mana misalnya di sini ada baja-baja seperti hipoeutectoid dan hypereutectoid. Nah, biasanya untuk baja-baja hipoeutectoid, nah itu biasanya di garis A1 sampai A3. Nah, di panasannya di sini nih. Jadi dia di antara sini maksudnya gitu. Nah, apa sih Bu garis A1 sama A3 itu? Garis A1 itu kan garis temperatur di mana terjadinya perubahan austenit menjadi ferit pada proses pendinginan. Tangan garis A3 itu adalah garis temperatur di mana terjadi perubahan ferit menjadi austenit pada proses pemanasan. Jadi intinya kalian harus paham nih garis-garis A1, A3, at least tahu di mana posisinya di diagram fase itu ada di mana. Ini ada ACM line, kemudian ada A31 dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa Randi ya? Oke. Iya, Bu, saya, Bu. Jadi ketika nanti kamu melakukan proses pelakuan panas, nanti jangan lupa untuk merefer kepada diagram fasanya. Seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi atau misalnya sudah cukup? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Siapa ini Iya, ya? Bu. Ya. Hmm. Januar, Bu. Hmm. Oke. Pertanyaannya, kan tadi udah dijelasin ya, Bu, mengenai metode jenis-jenis heat treatment di Hmm. near equilibrium. Kalau dalam penerapannya sendiri, jenis heat treatment near equilibrium apa sih yang paling sering digunakan di industri dan apa alasannya, Bu? Oke. Nah, sebenarnya ini ya, agak sedikit menjawab dari tugas kalian nanti yang mau dikerjakan. Kan jenis-jenis equilibrium itu apa, kemudian juga prosesnya, apa yang dihasilkan. Tapi intinya adalah balik lagi, itu bergantung kepada tujuan atau misalnya sifat yang ingin dicapai. Misalnya sih kalau misalnya secara umum itu pekerjaan dingin itu menghasilkan tegangan sisa. Nah, dengan itu biasanya nanti kita lakukan tuh proses yang tadi ya, yang homogenisasi, yang ini loh. Bentar. Nah, ini recovery, kemudian rekristalisasi, dan ada proses grain growth itu untuk menghilangkan tegangan.
skala dalam. Nah, kemudian bisa juga nanti ini yang paling umum nih, membedakan antara normalizing dan annealing. Seperti itu tujuannya, misalnya yang kalau annealing ini biasanya dia akan mendapatkan variat yang lebih besar dibandingkan dengan proses normalizing. Nah, kenapa? Nanti dia itu dipengaruhi oleh pendinginannya yang proses pendinginannya yang berbeda. Seperti itu. Jadi tergantung ya dari tujuannya. Tapi kalau yang paling banyak ya yaitu tadi yang revitalisasi dan granular tadi itu recovery, registrasi dan granular. Tapi normalizing dan annealing juga banyak dilakukan. Itu untuk mendapatkan ini ya dia menghaluskan butir, kemudian menghilangkan jalan sisa. Itu tergantung tujuannya. Seperti itu ya, Januar. Bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Januar. Oke, kalau gitu ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya bisa akhiri ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya selalu sehat, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya akhiri perkuliahannya, jangan lupa juga nanti ya, eh, minggu depan kita ketemu lagi untuk topik yang non-equilibrium. Oke, saya akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.